Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Andes Agus Prakoso dari kelas IF 208 PJJ Informatika. Baik, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai algoritma pengurutan, yaitu bubble sort dan cell sort. Penyelesaian langkah demi langkah, kompleksitas waktu, dan perbandingan dua algoritma pengurutan klasik. Yang akan saya bahas, satu bubble sort, konsep jejak pas demi pas dan analisis kompleksitas. Dua, cell sort, konsep gap sequence, langkah gap 5, 3, 1, dan analisis. Kemudian yang ketiga ada perbandingan bubble sort versus cell sort dari berbagai aspek. Yang nomor 4, kesimpulan, rekomendasi masing-masing algoritma. Baik, untuk konsep dasar bubble sort. Bubble sort membandingkan dua elemen yang bersebelahan, menukar posisinya jika elemen kiri lebih besar, lalu mengulang proses ini pas demi pas, sampai tidak ada lagi pertukaran. Setiap pas menggelembungkan bubble up, elemen terbesar yang tersisa pada paling kanan array. Nah, array awal 17, 54, 15, 11, 10, 3, 30, 6, 7, dan 1. Kemudian 4, 3. Metode comparison based in place prinsip, tukar elemen bersebelahan, setiap pas elemen terbesar setel ke kanan. Untuk proses bubble sort, setiap pas nilai terbesar akan berpindah ke posisi paling kanan. Setelah beberapa kali proses pertukaran, akhirnya data menjadi yang diurutkan, yaitu 10, 11, 15, 17, 30, 43, 54, dan 67. Analisis kompleks dan karakteristik. Pas dibutuhkan 9, 45 total perbandingan. Dan bubble sort memiliki kompleksitas waktu, poin 2. Baik, kelebihan bubble sort sederhana, mudah dan dipahami, stabil, urutan elemen sama tetap terjaga jika arah sudah terurut dengan flag rarely stop. Untuk kekurangan, membutuhkan banyak perbandingan, tidak efisien untuk data berukuran besar, banyak operasi swapnya dibanding algoritma lain. Bagian B, cell sort. Konsep dasar cell sort. Cell sort adalah pengembangan dari insertion sort. Alih-alih membandingkan elemen bersebelahan, elemen dibandingkan dengan jarak gap tertentu yang diperkecil secara bertahap hingga gap 1. Dari gap 5 besar, gap 3 sedang, dan 1 insert sort biasa. Area yang sudah hampir terurut membuat pas terakhir gap 1 jauh lebih cepat dibanding dengan insertion sort murni. Untuk array awalnya 15, 38, 27, 19, 7, 56, 10, 21, 48, 67. Gap sequence. Gap diperkecil bertahap pasangan indeks dibandingkan pada cara tersebut, lalu disisipkan seperti insertion sort. Untuk langkah 1 gap 5, pasangan indeks dibandingkan seberjarak 5, 0,5, 1,6, 2,7, 3,8, dan 4,9. Dengan gap besar, elemen yang jauh dari posisi seharusnya 38 dan 10 dapat berpindah jauh lebih cepat di awal proses.
Untuk bilangan yang lebih besar, untuk 7, kita bisa 7 dengan 67 karena bilangan 67 lebih besar, sehingga tidak dapat ditukar. Untuk langkah kedua dan 3, gap 3 dan gap 1. Gap 3, insertion sort dilakukan pada tiap grup elemen berjarak 3. Elemen 7 disisipkan ke posisi 1 dibanding A 1/10. Elemen 48 disisipkan ke posisi 5 banding 5 dengan A5. A56. Gap 1 insertion standar karena array sudah hampir terurut dari proses gap sebelumnya. Jumlah pergeseran elemen jauh lebih sedikit dibanding insertion sort murni dari awal, 7, 10, 15. Untuk hasil akhir sudah terurut sempurna. 7, 10, 15, 19, 21, 27, 38, 48, 56, 67. Analisis kompleksitas dan karakteristik. Kompleksitas waktu bergantung pada gap sequence yang digunakan lebih baik dari bubble sort. Yang 2, meski masih di bawah merge atau quick sort. Karakteristik utama pada bagian cell sort. Pengembangan dari insertion sort. Elemen dibandingkan dengan jarak gap bukan bersebelahan. Gap besar memindahkan elemen jauh lebih cepat di awal. Tidak stabil, namun lebih efisien dan insertion atau bubble sort biasa. Cocok digunakan untuk data berukuran menengah. Situasi butuh perbaikan performa dari insertion sort tanpa kompleksitas merge atau quick sort. Implementasi in place dengan memori terbatas. Bubble sort versus cell sort. Baik, untuk perbandingan kompleksitas waktu, bubble sort. Yang 2, cell sort. Untuk kestabilan, bubble sort stabil, cell sort tidak stabil. Implementasi, kesulitan implementasi sangat mudah untuk bubble sort dan untuk cell sort sedang. Cocok untuk data kecil, bubble sort, sedangkan cell sort untuk data menengah. Baik, untuk kesimpulan atau ringkasan, bubble sort cocok untuk keperluan edukasi karena mudah dipahami dan ditelusuri manual, tetapi tidak efisien untuk data besar. Cell sort menunjukkan bagaimana strategi gap besar ke kecil mempercepat pengurutan perbandingan dengan sort murni, menjadikannya pilihan lebih baik dan data berukuran lebih menengah. Oke, kesimpulan, pilih algoritma sesuai kebutuhan data. Untuk bubble sort, terbaik untuk tujuan edukasi dan dataset kecil yang mudah ditelusuri manual, berkat sifatnya yang stabil dan sederhana. Cell sort, pilihan lebih baik untuk data berukuran menengah, memanfaatkan strategi gap besar ke kecil demi efisiensi yang lebih tinggi.